Wilujeng Sumping di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan kembali nge-recap alur cerita, sebuah cerita atau series yang pastinya ngebuat kalian tegang atas bawah. So tanpa basa-basi lagi, jalan-jalan ke Cibiru, kenalin nih host baru. Cerita ini diawali dengan seorang wanita yang melihat seorang pria bertopeng yang berbody six pack yang sedang mandi di sungai. Wanita ini pun terlihat bergejolak rahimnya ketika melihat si pria tersebut. Hingga pada suatu ketika pria bertopeng ini mengeluarkan auman layaknya Raja Singa yang membuat wanita cantik ini sangat ketakutan. Dia pun berlari ke dalam hutan. Namun apa daya, wanita cantik ini harus terjatuh sehingga posisinya sangat terpojok dan pria bertopeng pun mulai menghampiri wanita ini. Dan dia pun mulai menciumi wanita tersebut sehingga wanita cantik ini tidak bisa menahan godaan yang terkutuk. Dan itu hanya hayalan dari sebuah cerpen yang dibuat oleh Laras. Laras yang sedang asik membuat cerpen, dia pun harus dihentikan oleh ibunya yang menyuruhnya mandi karena dia harus pergi ke sekolah. Dengan melihat cermin terlebih dahulu, Laras pun pergi ke sekolahnya dan film Dear David 2023 pun dimulai. Pagi hari itu Laras bertemu dengan Bu Indah, gurunya di sekolah, yang menanyakan acara yang akan diadakan oleh Laras. Dan di tengah perjalanan, Bu Indah menemukan beberapa siswa yang sedang pargoy untuk konten TikToknya. Bu Indah sangat marah dan mencoba mengingatkan mereka, yang pada akhirnya membuat mereka kesal dan melampiaskannya kepada Laras dengan menjatuhkan map yang sedang dibawa oleh Laras. Ya, sambil sedikit membuli Laras. Siswa masuk ke carmuk. Ya harus carmuk dong. Ya kalau nggak carmuk nggak bisa bayar sekolah dong. Dan setelah itu pun Laras masuk ke dalam kelas dan bertemu dengan David, si cowok idolanya. Terlihat Laras sangat senang dengan kedatangan David yang menanyakan soal Pak Rifki. Pak Rizky-nya udah datang belum? Nggak tahu, emang gue nyokapnya? Dan tak sengaja menabrak David. Baju David pun basah kala itu karena minumannya yang tertumpah. Dan dengan hal ini David yang tak nyaman dengan baju basahnya, dia pun membuka bajunya di depan Laras yang membuat Laras semakin traveling dengan David. Kehaluan Laras pun berlanjut ketika dia berada di ruang komputer untuk menjalani ujian. Namun yang dilakukan Laras pada saat itu, dia malah meneruskan tulisan cerpennya dengan sang tokoh utama David, yang pada saat itu David juga sedang menjalani ujian. Laras menuliskan dalam hayalannya dia menjadi seorang putri yang berkuasa yang dikelilingi oleh selir-selir sekongnya. Lalu di sana ada David yang berperan sebagai budak cintanya yang selalu siap sedia untuk melayani Laras. Namun di sana ada pelayan yang tergoda juga oleh David yang membuat Ratu Laras murka dan mengutuknya. Dan setelah itu Ratu Laras pun menghukum David dengan cara mengelus-ngelus dada David, yang membuat Ratu Laras semakin terpuaskan. Namun itu harus berakhir ketika bel sekolah pun berbunyi yang mengharuskan Laras mengakhiri tulisannya. Laras yang berniat untuk menge-save tulisannya dan melog out dari akun plafon tempat ia menuliskan tulisan liarnya. Namun sayang sekali karena jaringannya sangat lemot, akunnya tidak berhasil terlog out alias masih login. Hingga pada akhirnya tulisan Laras pun viral di media sosial. Dan tentunya seluruh sekolah pun tahu dengan cerita tentang David dan segala keliarannya yang ditulis oleh Laras. Hal ini tentunya membuat David tidak merasa nyaman karena sudah menjadi viral di sekolah. Dan sementara itu Laras langsung pergi ke ruang komputer untuk mendelete akun miliknya dan menghapus semua histori browser yang ada di komputer tersebut. Dengan hal ini membuat Bu Indah sangat kesal dan menginterogasi semua siswa-siswi yang ada di sana. Namun tidak ada di antara dari mereka yang mau mengakui, termasuk Laras sendiri. Justru malah Dila yang dituduh melakukan hal itu.
Namun berbeda dengan David, pada saat itu David bertemu dengan Laras di gereja. Dan di sana dia tahu siapa yang menulis tulisan itu. Laras pun mengakuinya. Namun itu bukan berarti dia suka pada David. Gue gak suka sama lo. Tapi di tulisan lo. Ya gue asal nyari dari daftar nama anak di sekolah aja. Tapi Laras tidak menginginkan itu terjadi karena dia juga tidak tahu siapa yang menyebarkan tulisannya tersebut. Singkat cerita, Laras meminta maaf kepada David dan dia mau melakukan apa saja, tapi dengan syarat tidak memberitahu bahwa Laras yang membuat tulisan itu kepada pihak sekolah. Akhirnya David meminta Laras untuk menjadi pembantu dia untuk mendapatkan Dila. Karena pada saat itu David sangat cinta berat kepada Dila. Akhirnya Laras pun melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dengan mendekati Dila yang dulu mantan sahabatnya. Hingga pada akhirnya Laras mengajak Dila untuk kerja kelompok bersama-sama dengan David. Dan di sanalah Laras mengatakan jika Dila harus menjadi pacarnya David. Lo mau gue suka sama dia? Ya kalau suka juga gak apa sih. Anaknya baik kok. Ya pada akhirnya membuat David dan Dila pun mereka PDKT dengan ditemani Laras, yang menyebabkan Laras mau tidak mau terus dekat juga dengan David, dan itu semua dilihat oleh Dila. Dan Dila sendiri pun sedang menghadapi masalah di sekolahnya karena ada yang menyebarkan kabar hoaks jika Dila yang membuat tulisan tentang David, yang pada kejadian ini Dila pun harus diskor selama 10 hari oleh Ibu Indah. Ibu, siapa aja juga bisa pakai nama saya. Kamu saya skor 10 hari. Handphone kamu saya sita. Dila yang galau mencoba untuk menelpon sahabatnya Laras. Namun sayang, teleponnya itu di-reject oleh Laras yang membuat Dila melakukan hal yang gila di sekolahnya. Pada malam itu ketika saat pertandingan sepak bola dan ada Laras di sana, tiba-tiba Dila masuk ke dalam lapangan untuk mendekati David yang baru saja merayakan kemenangan timnya. Dan perayaan itu semakin lengkap ketika Dila menghampirinya dan langsung menciumnya di tengah lapangan, serta berkata jika David kini pacarnya Dila. Singkat cerita, pada saat itu Laras dan David mereka berdua terlibat dalam satu acara outbound di sekolahnya, di mana di sana David sempat menceritakan bagaimana dia dan Dila sudah ciuman. Namun David ngerasain sesuatu yang biasa aja. Tentunya hal ini membuat Laras sedikit bete karena ya Laras juga diam-diam suka sama David. Lalu di sana juga mereka berdua melakukan jurit malam di dalam hutan. Namun di tengah perjalanan asma David pun kambuh. Laras yang panik melihat David, dia pun mencoba mencari pertolongan. Namun David meminta Laras untuk tidak meninggalkannya sambil memegang tangan Laras. David pun meminta Laras bercerita tentang dirinya. Laras pun menceritakan ada seorang penulis yang sedang mencari inspirasi di tengah laut, dan dia pun bertemu seorang pemain sepak bola di sana. Mereka berdua jadi sangat begitu dekat, menghabiskan waktu di pantai. Namun Laras bercerita jika wanita ini tidak mau mengungkapkan perasaannya kepada si pemain sepak bola tersebut. Lalu di sini David mengatakan kenapa harus dipendam. Si penulis juga berhak bahagia. Singkat cerita, di adegan ini pun mereka berdua saling jatuh cinta, baik dunia fiksi atau dunia nyata. Dan setelah kejadian itu, David memutuskan hubungannya dengan Dila. Dila tidak terima, tiba-tiba dia melihat HP milik David yang tertinggal di kamar Dila. Di sana Dila tahu jika Laras yang menulis tulisan tentang David. Dila yang merasa jadi korban karena hal itu, dia diskors dari sekolah. Terlebih dia sangat kecewa. Ternyata David dan Laras melakukan perjanjian agar David tidak buka mulut ke sekolah soal tulisan Laras. Dengan hal ini membuat Dila langsung melaporkannya ke Bu Indah dan pihak sekolah. Bu Indah pun langsung mengancam Laras akan di drop out dari sekolah serta mencabut beasiswa yang akan jadi miliknya. Dan atas kejadian ini, HP milik Laras pun harus disita oleh sekolah. Dan yang pastinya Laras pun langsung mendapat bulian dari teman-temannya satu sekolah. Laras yang mencoba meminta penjelasan kepada Dila, tapi Dila justru balik menyalahkan Laras. Laras yang akan di-DO dari sekolahnya, dia pun menceritakan semuanya kepada ibunya, dan ibunya pun menanggapi dengan sangat berbeda. Tidak masalah kalau Laras tidak mendapat beasiswa, dan andai pun harus di-drop out, maka tinggal cari sekolah lain. Dengan kejadian ini, membuat Laras seakan-akan punya semangat baru.
Dia pun mendatangi rumah Dila sampai Laras rela panjat pagar rumah Dila guna bertemu dengan Dila. Namun yang terjadi, Laras pun terjatuh dan terluka yang membuat Dila harus mengantarkannya pulang. Dan di tengah perjalanan Laras meminta maaf tentang apa yang terjadi, terutama soal David. Namun di sini Dila mengatakan jika dia cinta pada temannya sendiri, yaitu Laras. Lalu esok harinya Laras bertemu dengan Ibu Indah. Ibu Indah pun mengatakan jika Laras tidak akan di-DO dari sekolah asalkan dia mau meminta maaf di depan para guru dan murid saat upacara dengan draft permintaan maaf yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Dan di sini juga Laras tahu jika yang menyebarkan tulisannya tersebut adalah Arya, teman sekelasnya. Namun di pihak Arya, dia tidak mendapatkan apapun dari sekolah, dan itulah yang membuat Laras kecewa kepada institusi sekolahnya. Akhirnya upacara sekolah pun tiba. Laras diminta oleh Ibu Indah untuk meminta maaf kepada para siswa dan guru sesuai skenario yang ia bikin. Namun isi permintaan maaf Laras justru berbeda jauh dengan yang diminta oleh Ibu Indah. Laras justru meminta maaf kepada David dan Dila serta menyalahkan sekolah atas keotoriterannya untuk mengatur privasi siswanya. Dan berkat hal ini, Laras pun harus di-DO dari sekolah. Dan di akhir cerita, mereka semua bahagia, di mana Dila bertemu dengan soulmate-nya yang bernama Anya, serta Laras tetap menjalani harinya sebagai penulis dengan dukungan dari sahabat dan keluarganya. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen.